Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negeri asing bernama Jepang, takdir mempertemukan seorang pemuda asal Brebes dengan seorang janda muda dalam keadaan tak terduga. Mobil mogok di tengah jalan sepi dan hujan yang tiba-tiba mengguyur. Deras, dalam keheningan kabin mobil, percakapan tumbuh, tawa pelan bergema, dan rasa hangat perlahan mengusir dingin yang menusuk. Mereka tak pernah merencanakan apapun, tapi keheningan malam itu mengubah arah hidup masing-masing. Apakah pertemuan singkat itu akan berlalu begitu saja? Atau justru menjadi awal dari cerita yang tak bisa mereka lupakan? Selamat datang di channel Albani, tempat di mana setiap kisah punya makna, setiap cerita menyimpan hikmah, dan setiap drama kehidupan mengajarkan kita tentang cinta, sabar, dan iman. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah yang mungkin sederhana, tapi syarat pesan dan pelajaran hidup. Sebelum lanjut, mari kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga setiap sholawat yang kita kirim jadi cahaya dalam hidup kita. Amin ya robbal alamin. Hidup sebagai tenaga kerja Indonesia di negeri orang bukanlah perkara mudah, terlebih di negeri seketat Jepang, tempat ketepatan waktu dan efisiensi menjadi bagian dari napas hidup warganya. Arman, pemuda 27 tahun asal Brebes, telah merasakannya selama 3 tahun terakhir. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari menampakkan sinarnya, berangkat ke pabrik suku cadang di kota kecil di prefektur Gunma, dan baru kembali ke apartemen sempitnya saat langit gelap menggulung. Hidupnya berputar dalam ritme yang sama. Bekerja, istirahat, bekerja lagi. Tak banyak teman, tak ada keluarga. Telepon sesekali ke kampung halamannya menjadi setu satania pengikat yang tersisa antara dirinya dan tanah air. Ia merindukan banyak hal, bahasa ibu, senyum ibunya, nasi uduk pagi hari, dan bahkan bau tanah saat hujan turun. Sore itu, langit mendung menggantung berat. Udara dingin mulai menusuk meski masih musim gugur. Arman memutuskan untuk mengambil jalan pintas yang jarang dilalui kendaraan umum. Sebuah jalur sepi yang melintasi area perbukitan kecil, menyisir hutan bambu, dan rumah-rumah tua yang tampak seperti lukisan di kalender tua. Jalan itu sering ia gunakan ketika ingin cepat sampai ke apartemennya setelah lembur. Tapi hari itu, sesuatu terasa berbeda. Ketika ia sedang melintasi kelokan tajam, ia melihat sebuah mobil mewah terparkir dengan posisi sedikit miring di bahu jalan. Kap mobil terbuka, dan seorang wanita berdiri di sampingnya sambil menatap layar ponselnya dengan ekspresi bingung. Arman memperlambat langkah. Wanita itu mencolok dalam banyak hal, bukan hanya karena mobilnya yang mencerminkan kemapanan, tapi juga karena penampilannya yang luar biasa. Rambut panjang bergelombang dibiarkan terurai, rok selutut dan blus putih yang membentuk lekuk tubuhnya, serta sepasang high heels yang tak biasa dipakai di area terpencil seperti itu. Arman sempat berpikir, mungkinkah ini syuting drama, tapi tidak ada kru. Hanya ada wanita itu, wajahnya cantik, sangat Jepang, tapi berbeda. Bukan wajah yang asing dengan kamera, melainkan wajah yang memendam banyak cerita. Arman berdeham pelan, lalu mendekat dengan langkah sopan. Sumimasen, daihou bu desuka? Tanyanya, berharap pengucapannya tidak terlalu kacau. Wanita itu menoleh, matanya besar, bulat, dan tampak penuh kekhawatiran. Ia menatap Arman beberapa detik, seolah menimbang. Lalu, mengangguk. Mobil saya tiba-tiba mati. Saya tidak tahu kenapa. Signal ponsel di sini buruk sekali. Jawabnya dalam bahasa Jepang yang cepat, namun terdengar lelah. Arman menatap mesin mobil sejenak lalu mendekat. Ia bukan montir, tapi tahu sedikit soal mesin, karena sering membantu ayahnya memperbaiki motor. Saat masih di kampung, ia mencoba mengecek kabel dan membuka tutup radiator. Semuanya tampak baik-baik saja. Sepertinya ini masalah baterai, gumamnya pelan. Wanita itu memandanginya dengan tatapan campuran antara harap dan bingung. Namaku Susuka, ucapnya tiba-tiba, lalu tersenyum tipis. Aku Arman, balasnya sambil tersenyum singkat, sedikit kikuk. Baru saja ia hendak menjelaskan dugaan masalah mobil itu, langit yang sejak tadi menggertak, akhirnya mengeluarkan isinya. Hujan turun deras, sangat deras. Dalam hitungan detik, mereka spontan melompat masuk ke dalam mobil, pintu ditutup rapat. Suara hujan menabuh atap seperti ribuan jari kecil yang tak sabar. Nafas mereka menggantung di udara dingin, embun perlahan menutupi kaca. Di dalam keheningan itu, hanya suara hujan yang terdengar jelas. Arman duduk canggung di kursi penumpang. Sementara Susuka
merapikan rambutnya yang sedikit basah. Mobil itu menjadi satu-satunya tempat berteduh di tengah jalan sepi dan dingin itu, dan mereka dua orang asing yang kebetulan bertemu dalam kehampaan sore itu, dipertemukan dalam ruang sempit yang tiba-tiba terasa begitu intim. Suasana di dalam mobil mulai terasa aneh, bukan karena sesuatu yang buruk, tapi karena keheningan yang menggantung terasa terlalu pribadi. Suzuka menoleh ke arah Arman, matanya mengamati tanpa terburu-buru. "Kau bukan orang Jepang ya?" tanyanya sambil tersenyum. "Kesep," Arman mengangguk pelan. "Saya dari Indonesia, sudah 3 tahun kerja di sini." Suzuka menarik napas dalam. "Aku sudah menebaknya. Logatmu berbeda, tapi menyenangkan." Arman hanya bisa membalas dengan senyum gugup. Meski sudah bertahun-tahun di Jepang, ini pertama kalinya ia duduk begitu dekat dengan wanita Jepang, apalagi seanggun dan memesona seperti Suzuka. "Jadi kau bekerja di sini?" tanya Suzuka sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi. Matanya menatap langit-langit mobil. Arman mengangguk. "Pekerja pabrik, di kota Kassel, tidak jauh dari sini." Suzuka tertawa pelan. Suara tawanya lembut, hampir seperti bisikan. "Hidupmu pasti berat." Arman tidak menjawab segera. Ia hanya menatap keluar jendela yang kini berembun. "Kadang terasa berat, tapi mungkin bukan hanya aku yang merasa begitu." Ucapan itu membuat Suzuka terdiam sejenak. Ada kerutan halus di dahinya, yang muncul dan hilang. "Kau benar," katanya lirih. "Aku juga lelah." Kata-kata Suzuka tak sekadar basa-basi. Ia mulai bercerita perlahan. Seperti seseorang yang sudah lama menahan sesuatu, dan kini menemukan ruang untuk melepaskannya. Ia adalah janda. Suaminya meninggal dalam kecelakaan 2 tahun lalu. Dan sejak itu, ia hidup sendirian. Tanpa anak, tanpa keluarga dekat yang peduli. Kehidupan mewah yang tampak dari luar, hanyalah topeng dari kesepian yang tak pernah pergi. "Setiap hari aku bangun, pergi kerja, pulang ke rumah yang sepi. Bahkan televisi pun tidak mampu mengisi sunyi itu," katanya pelan. Arman mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Entah kenapa, ia merasa dekat dengan Suzuka. Mungkin karena kesepian yang mereka rasakan memiliki bentuk yang sama, meski berasal dari latar yang berbeda. Hujan di luar belum juga mereda. Udara di dalam mobil semakin dingin, membuat jendela memutih oleh embun. Suzuka menggigil, kedua tangannya mengusap lengan sendiri. Arman ragu sejenak, lalu melepas jaketnya dan menyodorkannya kepada Suzuka. "Pakai ini," ucapnya pelan. Suzuka menerima jaket itu, mengenakannya dengan senyum hangat. "Kau baik sekali, Arman." Mereka kembali terdiam. Namun kali ini bukan karena canggung, melainkan karena masing-masing sedang mencoba memahami perasaan yang muncul perlahan. Hangat, damai, aneh, tapi menenangkan. Dua orang yang baru bertemu 1 jam lalu, kini duduk berdampingan seperti dua jiwa yang lama terpisah, dan akhirnya saling menemukan. Tiba-tiba kilat menyambar langit, membuat Suzuka refleks merapatkan diri. "Maaf," katanya cepat, tapi tak menjauh. Arman merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Keheningan kembali hadir, tapi bukan lagi keheningan kosong, melainkan sesuatu yang dipenuhi getar, ketegangan yang nyaris tak terlihat. Suzuka memandang Arman, matanya bening dan lembut. "Aku tidak tahu kenapa aku merasa nyaman denganmu, mungkin karena kita sama-sama lelah, sama-sama butuh seseorang." Arman menatap mata itu, mata yang tak menyembunyikan apapun. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan. Di antara suara hujan yang tak kunjung berhenti, udara yang dingin, dan kehangatan yang perlahan tumbuh di antara mereka, sesuatu telah dimulai. Sebuah pertemuan yang tidak lagi terasa kebetulan. Setelah hujan mulai reda, mereka masih belum keluar dari mobil. Seolah tak ingin momen itu berakhir, mereka tetap di sana, terdiam dalam keheningan yang justru terasa penuh makna. Suzuka menggulung lengan jaket yang dikenakan, tangannya menyentuh dada, tepat di atas jantung yang berdetak cepat. "Aku belum pernah merasa begini sebelumnya," katanya lirih. Arman menoleh, menatap wajah Suzuka yang temaram oleh cahaya lampu dashboard. "Aku juga," balasnya singkat, tapi cukup untuk menyampaikan segalanya. Suzuka tersenyum. Senyum itu bukan sekadar ekspresi, tapi semacam pengakuan diam, bahwa ia merasa dilihat, didengar, dan dimengerti. Setelah memastikan mesinnya kembali normal, Suzuka menyalakan mobil perlahan. Arman duduk kembali di kursinya. "Boleh ku antar kamu pulang?" tawarnya, sambil menyeka tetesan air hujan dari rambutnya. Arman mengangguk pelan, setengah enggan. Ia tak ingin malam ini cepat usai.
Tapi Susuka menoleh padanya sambil berkata, "Atau kamu mau minum teh dulu di rumahku? Rumahku tidak jauh dari sini." Tawaran itu membuat Arman terdiam sejenak. Ia menimbang, tapi bukan karena takut. Ia hanya tak ingin merusak apapun yang sedang tumbuh di antara mereka. Namun akhirnya ia mengangguk. Boleh, rumah Susuka ternyata tidak sebesar yang ia bayangkan. Meski tampak modern dari luar, di dalamnya hangat dan sederhana. Ada lukisan-lukisan kecil tergantung di dinding, rak buku yang penuh dengan novel bahasa Jepang, dan beberapa buku berbahasa Inggris. Susuka mempersilakan Arman duduk di ruang tamu, sementara ia ke dapur menyiapkan teh. Dari balik pintu dapur, suara panci dan gelas terdengar samar. Arman memandang sekeliling, lalu matanya tertuju pada bingkai foto kecil di meja dekat televisi. Foto Susuka dan seorang pria, mungkin mendiang suaminya. Arman menunduk. Di balik keceriaan Susuka tadi, ada luka yang dalam yang masih terasa hangat. Susuka kembali dengan 2 cangkir teh hangat. Uapnya mengepul pelan, menyebarkan aroma menenangkan. Mereka duduk di atas sofa kecil, berdekatan. Obrolan berlanjut, kali ini lebih ringan. Mereka tertawa saat membahas perbedaan budaya, makanan, bahkan cerita masa kecil. Susuka terlihat begitu hidup saat menceritakan kenangan masa kecilnya, bermain di pedesaan Fukuoka. Dan Arman menimpali dengan kisah tentang sawah dan bau bawang di kampung halamannya, di Brebes. Setiap tawa yang keluar terasa tulus. Setiap kata yang mereka ucapkan, menghapus sedikit demi sedikit jarak yang ada. Seolah waktu melunak, dan dunia luar tak lagi penting. Ketika jam dinding menunjukkan hampir tengah malam, Arman berdiri. "Aku harus pulang," katanya. Meski enggan, Susuka menatapnya lama, lalu bangkit pula. "Aku senang kau datang. Terima kasih sudah menolongku." Arman mengangguk, menatap wajah Susuka yang tak lagi terlihat dingin atau kaku seperti saat pertama. Mereka bertemu. Ada kehangatan, ada ketulusan. Saat sampai di pintu, Susuka tiba-tiba meraih tangan Arman. "Kalau kau tidak keberatan, mampirlah lagi lain kali." Arman menatap tangan Susuka, hangat dan halus. "Aku akan senang sekali," jawabnya. Malam itu, Arman berjalan pulang dengan langkah ringan, seperti seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang lama hilang, harapan, dan mungkin cinta. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa bagi Arman. Ia kembali bekerja di pabrik, menjalani rutinitas yang keras dan melelahkan. Namun sejak malam itu, ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Sebuah rasa yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Setiap kali lelah menghantam, ia teringat senyum Susuka, suara lembutnya, dan cara matanya menatap dengan tulus. "Merekamu," sering bertukar pesan. Sederhana saja, "Sudah makan? Hari ini dingin ya?" Tapi dari kalimat-kalimat ringan itu, lahirlah kebiasaan baru yang perlahan berubah menjadi kebutuhan. Keduanya saling menunggu kabar, saling merindukan hal-hal kecil yang bahkan tidak mereka sadari sebelumnya. Susuka pun tampak berubah. Rekan kerjanya mulai memperhatikan bahwa ia lebih ceria akhir ini. Ia tak lagi terlihat murung atau tenggelam dalam pikirannya sendiri. Di rumah, ia mulai merapikan taman kecil di halaman belakang yang sudah lama terbengkalai. Ia membeli bunga baru, bahkan mengganti gorden ruang tamu dengan warna yang lebih cerah. Semua itu karena satu hal. Kehadiran pemuda itu seperti hembusan angin segar di tengah hidupnya yang beku selama 2 tahun terakhir. Meski perbedaan usia dan latar belakang mereka cukup jauh, Susuka tak bisa membohongi hatinya. Arman membuatnya merasa hidup kembali. Arman mulai rutin datang ke rumah Susuka setiap akhir pekan. Kadang hanya untuk minum teh dan ngobrol. Kadang membantu memperbaiki hal-hal kecil seperti lampu yang mati atau engsel pintu yang longgar. Setiap pertemuan selalu berakhir dengan obrolan hangat di ruang tamu, atau berdua duduk di teras menikmati Engensor. Meski belum ada kata cinta yang terucap, hubungan mereka sudah lebih dari sekadar teman. Arman merasakan ketenangan yang belum pernah ia temukan selama tinggal di Jepang, dan Susuka menemukan sandaran baru, bukan hanya sebagai pria, tetapi sebagai sosok yang hadir tanpa syarat. Namun di balik semua kehangatan itu, ada ketakutan yang mulai tumbuh dalam diri Susuka. Ia tahu, dunia tidak akan sebaik itu memandang mereka. Ia adalah janda Jepang berusia 34 tahun, sedangkan Arman masih 26 tahun dan seorang pekerja asing. Perbedaan itu seperti bayang-bayang yang perlahan merayap di dinding hatinya. Apa aku terlalu tua untuknya? Pikirnya, diam-diam. Tapi setiap kali keraguan muncul, Arman justru membuatnya yakin.
Ketulusan pemuda itu tak pernah berubah. Arman tidak pernah memandangnya dengan niat tersembunyi atau sekadar kekaguman sesaat. Ia hadir, selalu hadir, bahkan di saat Susuka sendiri, ragu akan dirinya sendiri. Suatu sore yang dingin, saat mereka duduk berdua di halaman belakang, Susuka akhirnya memberanikan diri membuka isi hatinya. Arman, kalau aku bilang aku takut, apa kamu akan pergi? Tanyanya pelan. Arman menoleh dengan alis mengernyit. Takut apa, Susuka-san? Wanita itu tersenyum getir. Takut ini semua hanya sementara. Takut kamu akan sadar bahwa aku bukan perempuan yang pantas untuk kamu perjuangkan. Arman terdiam sejenak. Ia meraih tangan Susuka, menggenggamnya hangat. Aku bukan anak-anak, Susuka. Aku tahu apa yang aku rasakan. Kalau ini hanya sementara, kenapa setiap hari aku menunggumu? Seperti orang bodoh? Matanya serius. Tak ada kebohongan. Susuka menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya akhirnya merasa cukup diperjuangkan. Hari itu musim semi mulai menunjukkan wajahnya. Bunga sakura mulai mekar perlahan di sepanjang jalanan kecil dekat rumah Susuka. Suasana yang biasanya sepi menjadi lebih hidup oleh warna-warna lembut yang mengembang di antara ranting. Arman dan Susuka memutuskan berjalan kaki ke taman kecil di dekat kuil tua. Di tengah suasana yang romantis itu, keheningan mendadak menyelinap di antara mereka. Arman tampak lebih serius dari biasanya. Ia menatap langit, lalu menatap Susuka yang berdiri di bawah pohon sakura. Rambutnya ditiup angin perlahan. Susuka, aku sudah lama ingin bilang ini, ucapnya. Suara pelan tapi tegas. Susuka menoleh. Arman melanjutkan. Aku ingin bersamamu, bukan hanya sebagai teman yang mampir saat akhir pekan. Tapi, lebih dari itu, kata-kata itu menggantung. Sementara dedaunan merah muda perlahan jatuh di antara mereka. Susuka menatap Arman lama, seolah ingin memastikan bahwa yang ia dengar bukan ilusi dari perasaan sendiri. Bibirnya bergetar, matanya berkaca-kaca. Arman, kamu tahu apa yang kamu katakan? Arman mengangguk mantap. Aku tahu, dan aku serius. Hening sesat. Hanya suara burung dan gemerisik daun yang terdengar. Susuka mendekap, memegang wajah Arman dengan kedua tangannya. Aku takut kehilanganmu suatu hari. Karena kita berbeda dunia. Arman menggenggam tangan Susuka yang dingin. Kalau dunia memaksa kita untuk menyerah, maka biar aku yang melawannya. Kalimat itu seperti meruntuhkan benteng terakhir dalam hati Susuka. Air matanya tumpah. Bukan karena sedih, tapi karena harapan itu kini terasa begitu nyata. Sejak hari itu, mereka tak lagi menutupi kedekatan mereka. Arman mulai mengenal lingkungan sekitar Susuka, bahkan berkenalan dengan beberapa tetangganya. Beberapa menatap dengan tatapan heran. Namun Susuka tidak lagi peduli. Ia merasa telah cukup bersembunyi. Selama ini, hubungan mereka mungkin tak lazim di mata orang lain. Tapi ia tahu, Arman bukan sembarang pria. Arman bukan hanya pelipur lara, tapi seseorang yang membuatnya percaya lagi akan cinta. Di sisi lain, Arman pun mulai memikirkan masa depannya. Mulai mencari pekerjaan sampingan untuk menambah tabungan. Dengan harapan suatu hari ia bisa tinggal lebih permanen di Jepang, atau membawa Susuka ke Indonesia. Apapun itu, yang penting mereka tetap bersama. Namun hidup tak selalu berjalan sesuai rencana. Suatu malam, Arman menerima surat dari pihak imigrasi kontrak kerja di Jepang, akan segera habis dalam 3 bulan. Ia duduk lama memandangi surat itu, seolah tak percaya. Malam itu, ia tidak langsung memberitahu Susuka. Ia butuh waktu untuk mencerna. Di satu sisi, ia ingin tetap tinggal, membangun hidup di negara yang kini terasa seperti rumah, karena keberadaan Susuka. Tapi di sisi lain, prosedur untuk memperpanjang izin tinggal tidak mudah, dan ia belum memiliki status yang cukup kuat untuk bertahan. Esok harinya, ia akhirnya mengaku pada Susuka, yang langsung memeluknya erat. Kita bisa cari jalan, katanya tegas. Arman tersenyum getir, tapi pelukan Susuka membuat segalanya terasa sedikit lebih ringan. 3 bulan berlalu lebih cepat dari yang mereka harapkan. Malam sebelum kepulangan Arman ke Indonesia, mereka duduk di balkon rumah Susuka, memandangi langit malam yang dihiasi bintang. Mereka saling berpegangan tangan, tak banyak bicara, karena kata-kata kadang tak cukup untuk menampung perasaan. Kalau kamu pergi, apa kamu akan lupa padaku? Tanya Susuka pelan. Arman menggenggam tangannya lebih erat. Aku akan kembali, karena separuh hatiku tinggal di sini. Susuka menoleh, lalu memeluknya erat, seakan tak ingin melepaskan. Malam itu tak diwarnai janji yang muluk, hanya keyakinan sederhana
bahwa meski waktu dan jarak memisahkan, ada rasa yang tak bisa dihancurkan oleh apapun, kehangatan yang lahir dari kesepian yang saling menemukan. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini di channel Albani. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua. Kalau kamu merasa terinspirasi atau tersentuh, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu enggak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.